tidak merasakan? Ada yang mengikuti kita kan? Betul. Aku sudah tahu dari tadi, Welu. Lalu kenapa dibiarkan? Supaya kita tahu tindakan apa yang dia perbuat. Apa tidak membahayakan kita, Paman? Oh, insya Allah tidak. Tenang, tenang, Welu. Boleh aku pancing dia, Paman? Pancing bagaimana? Sudah, Paman lihat saja. Ayo lari, Paman. Ayo. Kurang ajar. Kemana mereka pergi? Aku harus melapor pada guru. Di awal episode ini, kita menuju pada Dewi Sendok yang di saat itu tidak menyadari bahwa keberadaan dirinya sudah diketahui oleh Kalagondang dan Welu. Ia pun malah melaporkan kepada gurunya tentang keberadaan Kalagondang di lembah dusun Sangkan Jaya, tempat di mana ia berada di saat itu. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya kini sedang diintai oleh Kalagondang dan Welu, sembari menunggu waktu yang tepat untuk meringkusnya. Mendengar laporan muridnya, Mak Lampir pun kemudian mengatakan bahwa ia dan semuanya akan segera ke lembah Sangkan Jaya guna menangkap Kalagondang. Aji Basa Pamungkas yang juga mendengar pembicaraan tersebut pun kemudian menjadi cukup terkejut setelah mendengar nama Kalagondang disebut-sebut. Sebab ia selama ini telah mengincar cermin lopian Kalagondang yang dirasa akan sangat berguna bagi dirinya. Oleh karena itu, ia pun kini mengajak Mak Lampir dan semuanya untuk bersama-sama mencari Kalagondang dan berangkat di saat itu juga. Ya ampun. Ternyata muridnya si Lampir, Welu. Dia sudah sempat memanggil gurunya, Paman. Tidak lama lagi, biangnya pasti datang kemari. Biar saja. Aku sudah kangen tidak ketemu si nenek peot muka codot itu. Aku kan bisa bermain-main bareng 100-200 jurus untuk melemaskan otot-otot yang kaku. Jangan dianggap remeh, Paman. Dia datang tidak akan sendiri. Pasti dengan konco-konco saktinya yang pilih tanding. Masa bodoh? Kalau nanti si Grandong, Kidunya Banda, dan konco-konco dedemit lainnya datang ke sini, aku tidak takut. Memangnya aku pikirin. Paman jangan ngomong begitu. Kita bisa celaka kalau kita meremehkan lawan. Alah, aku sudah sering bertempur dengan si Lampir. Welu pun telah mengingatkan Kalagondang, namun orang tua itu masih saja meremehkan Mak Lampir. Anak itu pun menjadi sedikit kesal, sebab kalau sampai terjadi apa-apa dengan Kalagondang, maka dirinya sendiri akan sulit untuk menyelamatkan diri. Memang, kalau untuk menghadapi Mak Lampir, Grandong, dan juga Kidunya Banda, Raja Jin Merah itu masih sanggup. Akan tetapi, ia tidak mengetahui kalau musuhnya kini telah bertambah satu, yaitu Aji Basa Pamungkas, yang semua orang belum tahu sampai di mana kehebatannya. Kalagondang pun kemudian menggunakan sihirnya untuk merubah Dewi Sendok menjadi kodok. Di sisi lain, tampak Raden Samba dan Sukmawati yang di saat itu secara kebetulan bertemu dengan Kilubit, seorang pekati yang mengasuh Raden Samba sejak kecil. Ia adalah salah satu utusan Adipati Jaya Wisuda yang ditugaskan untuk mencari Raden Samba. Akan tetapi, Raden Samba tetap tidak mau pulang walaupun telah dipaksa oleh Kilubit. Tidak, Ki. Aku tidak bisa. Katakan pada ibu tidak usah khawatir. Aku masih baik-baik saja dan sehat. Aki harus pulang sekarang. Ayo, Sukma. Iya. Ya, Den. Kita senasib, Ki. Siapa Andika? Apakah Andika tidak mendengar bahwa Tuan Adipati pernah mengutus seorang tabib untuk mengejar Tuan Samba? Ya, pernah. Akulah orangnya.
Kalau begitu, mana prajurit dan punggawa yang pernah Tuan bawa? Mari ikut aku. Nanti akan aku ceritakan semuanya yang telah terjadi. Kita sama-sama gagal memenuhi tugas yang dibebankan Tuan Adipati. Tapi kita belum terlambat. Aku yakin pasti akan berhasil. Raden Samba akan jatuh ke tangan kita kalau kita mau bekerja sama. Suatu usulan yang bagus. Kalau begitu, kerjasama aku terima. Ayo kita kejar Raden Samba, Tuan. Kini kita kembali menuju pada Kalagondang dan Welu, di mana pada saat itu mereka berdua masih berada di sekitar wilayah lembah dusun Sangkanjaya. Kalagondang pun baru saja kembali setelah mencari singkong untuk mengisi perut. Welu pun kemudian menyampaikan kekhawatirannya sedari tadi tentang kedatangan Mak Lampir dan kawan-kawannya yang secara cepat atau lambat akan segera tiba di tempat tersebut. Akan tetapi, lagi-lagi Kalagondang pun kembali menenangkannya. Ia yakin kalau dirinya seorang saja sudah mampu atau cukup untuk mengatasi Mak Lampir dan kawan-kawannya. Ketika baru enak-enakan makan ubi mentah, mendadak saja muncullah Grandong yang langsung menyerang mereka berdua. Grandong, Paman! Setan dekil, berani-beraninya kamu kemari sendirian. Mau seperti ini ya? Hah? Setan dekil! Grandong saja bukanlah tandingan Kalagondang. Ia pun dengan mudah bisa mengalahkan makhluk jelek tersebut. Namun kini muncullah Mak Lampir, Ki Dunia Banda, Ki Bayu Samudra, dan juga Aji Basa Pamungkas yang langsung mengepung Raja Jin Merah tersebut. Sebenarnya di dalam hati, Kalagondang sendiri cukup terkejut melihat musuh-musuhnya itu datang secara bebarengan dan langsung mengepungnya. Namun ia mencoba untuk tetap tenang. Ia pun justru mengatakan bahwa jumlah kawan-kawan Mak Lampir itu kurang banyak untuk bisa menundukkannya. Sedangkan Mak Lampir sendiri langsung menyuruh Kalagondang untuk menyerah karena ia yakin bahwa musuh bebuyutannya itu akan dapat mereka taklukkan dengan mudah. Mendengar ancaman Mak Lampir, kakek sakti itu pun justru menghina si Lampir dan Ki Dunia Banda dengan kata-kata yang merendahkan mereka berdua. Hal itu jelas membuat keduanya menjadi marah besar, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Ki Bayu Samudra pun menjadi lawan pertama Kalagondang. Tangkap dia! Jangan dikasih ampun! Paman sih. Walaupun menghadapi Ki Dunia Banda, Kalagondang pun belum merasa kesulitan. Bahkan kini justru Ki Dunia Banda sendiri yang merasa gentar menghadapi Raja Jin Merah tersebut. Namun kegentarannya bisa ditutupi karena ia memiliki banyak teman dan juga ada Aji Basa Pamungkas di tempat itu. Pertarungan pun berlanjut. Ia pun kemudian mengerahkan jurus-jurus pamungkasnya untuk menyerang Kalagondang. Namun sepertinya masih sulit bagi dirinya untuk bisa mendesak Raja Jin Merah tersebut.
Ya, kali ini adalah kali pertamanya Kalagundang bertarung melawan Aji Basa Pamungkas. Ia pun sudah cukup terkejut setelah merasakan hebatnya pukulan pemuda itu. Hal itu menandakan kalau lawannya memiliki tenaga dalam yang tinggi. Oleh sebab itu, ia tidak mau bermain-main dan tidak mau gegabah lagi menghadapi lawan barunya kali ini. Sebab ia juga belum bisa mengukur seberapa hebat pemuda kawan Mak Lampir tersebut. Keduanya pun kini saling kejar di udara. Lalu mereka langsung menggunakan ilmu kesaktiannya untuk menekan satu sama lain. Kurang ajar. Ya, rasain kamu. Melihat Kalagundang yang telah menghilang, dengan akal cerdasnya, Welu pun mengerjai Aji Basa Pamungkas, Ki Dunia Banda, dan Mak Lampir serta yang lainnya dengan cara menyebarkan semut terang-rang ke tubuh mereka. Hal itu jelas langsung memecah konsentrasi orang-orang sakti tersebut. Mereka pun kini sibuk mengumpat sambil membersihkan semut-semut yang menggigit tubuh mereka. Welu pun sangat senang melihat usaha mudahnya itu berhasil membuat orang-orang sakti tersebut menjadi kerepotan sendiri. Ia pun bersorak-sorai atas pemandangan lucu di hadapannya itu. Tak lama kemudian, Kalagundang pun muncul di sampingnya. Raja Jin Merah itu pun ikut-ikutan bersorak gembira atas ulah Welu yang mampu membuat lawan-lawannya itu bertingkah seperti monyet. Lalu ia pun mengajak anak itu untuk segera menyingkir dari tempat tersebut sambil tertawa-tawa penuh dengan kemenangan. Kurang ajar. Siapa yang menjatuhkan sarang-sarang sebut tadi? Berarti Kalagundang tidak sendiri. Aku lihat di atas tidak ada siapa-siapa. Mungkin tadi itu salah satu kesaktian dari Kalagundang. Betul. Mungkin juga. Kenapa kalian diam saja? Kenapa kalian tidak mau membantu aku mengusir semut-semut yang menggigit tubuhku ini? Kalian mau melihat aku mati kaku? Bukannya kami tidak mau menolong, Nyi. Kami sendiri sedang sibuk membersihkan semut-semut yang mengerubuti tubuh kami. Kalagundang, licik, curang. Ya, Mak Lampir dan kawan-kawannya itu pun menjadi saling menyalahkan. Padahal mereka semua sama-sama terkena serangan semut terang-rang yang sangat menyakitkan itu. Kini Kalagundang dan Welu pun telah berada di tempat yang cukup jauh. Mereka pun yakin jika tidak ada yang mengejarnya, sehingga keduanya pun menjadi tenang untuk sementara waktu. Raja Jin Merah itu pun kemudian mempertanyakan kepada Welu dari mana ia bisa memiliki akal atau ide untuk menyerang Mak Lampir dan kawan-kawannya dengan semut terang-rang, sehingga membuat mereka menjadi kerepotan sendiri. Hah? Tuhan, Ngeyel kamu ya? Aku tanya sungguh-sungguh. jawabanku juga sungguh-sungguh. Mulanya aku panik. Tidak tahu apa yang mesti aku perbuat untuk menolong paman. Secara tiba-tiba, tak sengaja terpandang olehku sarang semut terang-rang yang bulat-bulat seperti bola itu. Nah, saat itu juga muncul pikiranku semut itu sebagai senjata. Nah, dari mana datangnya pikiran yang mendadak itu kalau bukan dari Tuhan? Iya. Betul. Pintar kamu. Kini kita menuju pada Namut Pataji dan Kilubit yang di saat itu masih saja mengejar Raden Samba secara diam-diam. Sedangkan Raden Samba sendiri tidak mengetahui kalau dirinya sedang diikuti oleh orang Hindustan tersebut dan juga pengasuhnya sendiri. Ia pun kini sedang berbicara dengan Putri Rara Sukmawati bahwa ia akan mengajak calon istrinya itu menuju Karangjongkeng. Karangjongkeng adalah sebuah nama padukuhan di mana di sana tinggallah bekas pelayan atau dayang Kadipaten Banjarharja yang bernama Nyi Tuil, sehingga Raden Samba telah sangat mengenalnya. Alasannya memilih tempat itu adalah karena letaknya yang berada di atas gunung
dan jauh dari mana-mana alias dukuh terpencil. Dengan demikian, berarti tempat itu sangat cocok untuk mereka bersembunyi, sekaligus menyusun rencana guna mencari orang yang bisa mengobati dirinya. Sementara itu, di belakang sana, tampak Hiral Sangker dan Kilupit yang sedang memperhatikan jejak-jejak bekas Raden Samba. Arah kemana ini kalau kita teruskan? Ke gunung, Tuan. Gunung? Sudah aku duga. Raden Samba pasti mencari tempat persembunyian. Kemana ujung jalan ini? Ya, ke ujung gunung. Apa Tuan tahu siapa kira-kira yang Raden Samba kenal yang tinggalnya di gunung itu? Bekas dayang Kadipaten dulu. Kadipaten? Siapa namanya? Nyitui, Tuan. Tapi saya tidak tahu dia masih hidup atau sudah mati. Itu tidak penting. Setidak-tidaknya Raden Samba punya kenalan di sana. Tahu di mana rumahnya? Oh, ya saya sudah lupa, Tuan. Tapi yang jelas saya masih ingat nama pedukuhannya. Kalau tidak salah, Karangjongkeng. Iya, Karangjongkeng, Tuan. Kita ke Karangjongkeng. Ya, Hiral Sangker memang cukup cerdik untuk bisa mengikuti jejak Raden Samba. Ia tidak mau langsung menyergap pemuda itu karena ia tidak yakin jika ia bisa mengalahkannya. Ia pun kemudian menjelaskan kepada Kilupit bahwa Raden Samba sedang terkena sihir ular. Oleh karena itu, Adipati Banjarharja mengutusnya guna menyembuhkan putranya itu. Orang Hindustan tersebut pun mempengaruhi Kilupit agar lelaki itu mau membantunya supaya Raden Samba melakukan 3 hal, yaitu berendam di air mengalir, memakan pisang emas, dan mendengar suara serulingnya. Kilupit pun sama sekali tidak menyadari bahwa semua itu justru sebuah pantangan bagi Raden Samba yang hanya akan menjadikannya ular siluman sesungguhnya. Lelaki itu pun kemudian berjanji jika ia akan membantu Namut Pataji dengan bersungguh-sungguh, apalagi syarat-syarat itu terlihat mudah baginya. Nyai? Raden? Raden Samba? Betul, Nyai. Raden, sudah lama saya merindukan Raden. Sama, Nyai. Aku juga kangen sekali sama Nyai. Lalu, siapa ini? Aku calon istri Kakang Samba, Nyi. Senang sekali saya bisa kenal dengan Kanjeng Roro. Mari, silakan masuk. Iya, Nyai. Sungguh, Nyai, aku sedang terkena sihir. Sihir ular yang sangat jahat. Dan aku sedang mencari orang pintar yang bisa menyembuhkan penyakitku ini. Oleh karena itu, apabila kalian berdua melihat separuh tubuhku berbadan ular, aku harap kalian jangan takut. Sebab itu hanya tipuan pandangan kalian saja. Ya, akhirnya Raden Samba pun telah sampai dan disambut dengan baik di rumah Nyi Tuwil. Ia pun kemudian menjelaskan tentang ilmu sihir ular yang menguasai dirinya, sehingga Nyi Tuwil dan Rara Sukmawati tidak akan terkejut dan takut jika suatu saat nanti melihat dirinya berubah menjadi ular. Sementara itu, Namut Pataji dan Kilupit tampaknya juga telah sampai, dan kini keduanya terlihat sedang mengintai rumah Nyi Tuwil. Kilupit pun memberitahukan kalau pasti Raden Samba sudah berada di dalam rumah, karena kuda pemuda itu dan Rara Sukmawati telah tertambat rapi di salah satu sisi rumah Nyi Tuwil. Itu kudanya. Cepat, lakukan siasat kita. Ya. Tunggu dulu. Ada apa, Tuan? Siapa mereka? Oh, mungkin anak, menantu, dan cucu Nitui. Cepat, temui Raden Samba. Baik. Kalau ada apa-apa, temui aku di penginapan. Ya, baik, Tuan. Ya. Sungguh licik, ternyata Namut Pataji telah merencanakan segala sesuatu terkait Raden Samba, dan ia kini tengah menuju penginapan yang sebelumnya telah dipesan olehnya.
Sedangkan Kilupit pun disuruhnya bertamu ke rumah Nyi Tuil sekaligus mengintai serta memastikan apa saja yang dilakukan oleh Raden Samba di sana. Sementara itu, di dalam rumah Nyi Tuil, Raden Samba pun sedang bertegur sapa dengan anak, menantu, dan cucu Nyi Tuil yang sudah sangat lama tidak bertemu. Ia pun menjadi pangling dengan wajah-wajah lugu tersebut. Di tengah pembicaraan mereka itu, mendadak saja ada suara orang mengetuk pintu. Nyi Tuil pun kemudian menyuruh putrinya untuk membukakan pintu rumahnya tersebut. Loh, Kilupit? Raden ada di sini? Mau apa ke sini? Kilupit mengikuti saya. Sungguh mati, Den. Aki tidak menyangka kalau Raden ada di sini. Setelah Raden tidak mau diajak pulang, Aki bertekad untuk tidak kembali lagi ke Kadipaten Banjarharja. Percuma, Den, karena hanya akan kena murka Kanjeng Adipati. Lalu kenapa ke sini? Ya, Aki pikir mau minggat kemana, Den. Aki tidak punya kenalan. Dan orang satu-satunya yang Aki kenal, ya hanya Nyi Tuwi. Ya, akhirnya Aki kemari, Den. Den. Berarti memang sudah takdir. Kilupit harus dipertemukan Raden Samba di sini. Sudah, tidak apa-apa. Masuk dulu yuk. Kedatangan Kilupit ke tempat itu benar-benar membuat Raden Samba menjadi tidak tenang, karena ia merasa tidak mungkin sebuah kebetulan ia dan Kilupit bertemu di tempat tersebut. Kini kita tinggalkan sejenak masalah Raden Samba dan kita menuju pada sebuah desa di mana pada malam itu terlihat cukup banyak para peronda yang berkeliling desa sekaligus mengingatkan warganya untuk segera menutup pintu dan jendelanya agar terhindar dari segala macam mara bahaya. Namun walaupun begitu, ternyata mereka masih saja kecolongan dengan ulah gerandong yang mendatangi salah satu rumah yang di dalamnya terdapat seorang gadis yang sedang tertidur pulas. Makhluk jelek itu pun kemudian merubah dirinya menjadi Indrajit seperti biasanya. Lalu dengan ilmunya, ia pun masuk ke alam mimpi gadis tersebut dan kemudian menuntutnya untuk berjalan keluar rumah dan bertemu dengan dirinya. Bagaikan dihipnotis, gadis itu pun menurut saja apa yang diperintahkan oleh gerandong. Bahkan kemudian ia pun jatuh ke dalam pelukan Indrajit, sehingga dengan mudahnya gerandong jelek itu pun memangsa gadis polos tersebut, lalu membuangnya begitu saja setelah darahnya habis dihisapnya. Bagus Sajiwo pun langsung mengajak Rindi Antika untuk segera pergi ketika ibu gadis itu keluar. Sebab kalau tidak, maka bisa-bisa mereka berdua yang akan dituduh sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Kini pemuda itu pun menjadi kesal terhadap dirinya sendiri karena ia merasa selalu terlambat untuk mencegah gerandong memangsa manusia. Rindi yang mendengar perkataan Bagus Sajiwo pun hanya bisa menahan amarah pemuda itu dengan memberinya sedikit nasihat yang masuk akal. Gus, kamu tidak salah. Iya, tapi gadis itu tidak tertolong. Dia menjadi massa si gerandong. Ya, barangkali memang sudah takdirnya dia mati oleh segerandong. Iya, tapi kalau kita tidak terlambat, gadis itu bisa kita selamatkan. Sudahlah, Gus.
Tidak usah kamu sesali. Kita memang bukan Tuhan yang bisa menentukan nasib seseorang. Iya. Kamu betul ini. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.